Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan lalu pencet tombol subscribe, kalau sudah pencet terima kasih banyak. Mari kita dengarkan lanjutan cerita sebelumnya. Bab 1507. Setelah itu Hiram berbalik menyapa Rina. Selby dan Luciana juga mengikutinya menyapa. Baik, baik. Kalian juga sangat baik. Rina merasa sangat bahagia di dalam hatinya dan menjawab dengan senyum. Kalian, setelah berbincang sebentar Teguh lalu, tertawa dan mengomel, kenapa kalian nggak tinggal di wilayah selatan saja untuk berlatih, tapi malah datang mencariku? Apa ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan? Ya guru, begini ceritanya. Kami dengar kamu akan membentuk sebuah perusahaan besar. Jadi, kami memang sengaja datang ke sini untuk membantu, jawab Selby dengan penuh semangat. Setelah mendengar itu, Teguh tiba-tiba teringat. Keluarga Junot, tempat Selby dan Luciana tumbuh besar, sebenarnya adalah keluarga bisnis kota Jinkara. Hanya saja pada generasi ayah mereka, mereka telah dikhianati oleh orang lain. Namun, sesuai dengan pesan yang ditinggalkannya ketika meninggalkan kota Jinkara, keluarga Junot sekarang seharusnya sudah menjadi keluarga yang resmi dan mandiri. Jadi, sepertinya memberikan mereka kesempatan untuk mengurus industri di provinsi Sankara adalah hal yang bagus. Sementara Hiram adalah keturunan keluarga ahli bela diri kuno dari keluarga Tirta di ibu kota. Kalau dia diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Winesh, pasti akan lebih efisien. Dengan begitu, wilayah selatan, Provinsi Sankara, ibu kota. Tindakan dari berbagai aspek, pada dasarnya semua bisa ditetapkan. Memikirkan hal ini, Teguh tersenyum dan berkata, kalian bertiga datang pada waktu yang tepat. Guru memang membutuhkan bantuan. Mereka bertiga langsung bersemangat. Hiram, kamu pergi ke keluarga Tirta di ibu kota. Selesaikan urusan penggabungan bisnis dengan keluarga Tirta. Kamu juga nggak perlu khawatir soal Winesh. Bilang saja ini perintah dariku. Dia nggak akan melakukan apa-apa padamu. Selby dan Luciana, kalian berdua pergi ke Provinsi Sankara. Gabungkan semua bisnis di wilayah sana, nanti aku akan memberitahu kalian bagaimana cara melakukannya. Teguh mengatur semuanya satu persatu. Baik, guru, kami akan segera melakukannya. Mereka bertiga dengan cepat menyetujui dan segera melaksanakan perintah. Setelah kejadian ini, Teguh dan Rina melanjutkan. Namun, tidak ada suasana yang romantis lagi di antara keduanya. Rina menelepon Yoga lalu, mereka berdua pun kembali ke Bahari Indah. Teguh sudah lama meninggalkan kota Senggigi. Karena menghadapi kaisar bukanlah hal mudah yang bisa diselesaikan dalam semalam, tetapi dia memutuskan untuk tinggal beberapa hari di kota Senggigi dan menikmati kehidupan yang tenang di sana. Setelah kembali ke Bahari Indah, Teguh menelepon Elang Tanduk. Elang Tanduk, ini menyangkut keberadaan guru dan kaisar. Kalian harus terus menyelidikinya. Kalau nggak ada misi lainnya yang lebih penting, berarti misi ini adalah prioritas tertinggi. Teguh tetap tidak percaya. Dengan kekuatan guru dan kaisar, mereka tidak akan mati di tebing yang kecil itu. Siap, laksanakan. Kapten Elang Tanduk segera mulai bekerja. Waktu berlalu dengan cepat. Teguh berkeliling di Bahari Indah, kediaman keluarga Yulianto. Kadang-kadang, dia pergi ke grup Bumi Langit untuk berdiskusi dengan Kelly tentang beberapa detail pendirian perkumpulan bisnis. Demikianlah 2 hari itu berlalu. Di pagi hari ketiga, Kapten Elang Tanduk menelepon Teguh untuk melaporkan. Yang Mulia Raja Serigala, organisasi Mata Elang sudah memeriksa seluruh area sekitar tebing. Mereka berada sejauh 100 km, tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Pak Yuda, Iblis Jivan. Sepertinya mereka bukan jatuh dari tebing, tapi menguap dari dunia ini. Teguh terdiam beberapa saat. Kemudian, dia memerintahkan, lanjutkan saja pencarian. Jangan berhenti. Pak Yuda adalah orang yang sangat berjasa baginya. Dia sudah seperti orang tuanya sendiri. Bahkan mungkin lebih dari itu. Dia tidak akan menyerah. Tapi, Kapten Elang Tanduk merasa ragu sejenak lalu, dengan jujur berkata, jangkauan yang dipancarkan oleh Gunung Kaliputi, kalau misalnya diperluas, mungkin akan mencapai negara lain. Kemungkinan juga, bisa memicu konflik. Bab 1508. Konflik. Cahaya dingin terpancar dari tatapan mata Teguh. Berenara tidak menjadi barang yang baik di sebelah arah Gunung Kaliputi. Tenang saja, Teguh berkata, kamu harus pergi dengan percaya diri. Selama itu adalah pencarian normal, bukan invasi yang disengaja ke wilayah negara lain. Kalau memang nanti ada konflik, 200 juta pasukan serigala adalah temanmu.
Aku juga pasti akan ada di belakangmu. Baik kalau begitu, Raja Serigala, aku akan memberikan perintah sekarang. Dengan ucapan teguh ini, Kapten Elang Tanduk tidak lagi meragukan apapun. Panggilan pun diakhiri. Teguh memandang ke arah Gunung Kaliputi dengan kekhawatiran. Guru, oh guru, kali ini, apakah kamu benar-benar merencanakan sesuatu? Teguh merasa tidak yakin. Suamiku, Rina memeluk Teguh dari belakang, menempelkan wajahnya di punggung Teguh dengan lembut, mencoba menghiburnya, jangan khawatir. Organisasi Mata Elang pasti akan menemukan gurumu. Semoga saja. Teguh diam-diam menghela napas. Seharusnya. Jika Raja Sihir Racun sudah mati, Pak Yuda muncul sekarang. Apa jangan-jangan, dia masih memiliki rencana tentang Kaisar Kudus. Namun, bagaimanapun juga baik Pak Yuda memiliki rencana tentang Kaisar Kudus atau tidak, Teguh tetap akan menemukannya. Suamiku, Rina melihat Teguh tidak bersemangat lalu, dia mengusulkan, jangan sedih. Aku baru saja belajar beberapa hidangan. Bagaimana kalau aku memasakkannya untukmu? Boleh. Teguh tahu bahwa dia sedang mencoba menghiburnya. Dia berbalik, menggaruk hidung mungilnya, dan tersenyum, aku akan menunggu kamu menunjukkan keahlian memasakmu. Aku akan pergi membeli bahan makanan sekarang. Rina tersenyum dan kemudian turun ke bawah. Di tempat yang tidak terlihat oleh Teguh, Rina menelepon Manggala. Manggala, apakah ada kabar dari guru di Sekte Kegelapan? Siapa sangka dia akan mendapatkan sebuah jawaban. Manggala segera menjawab. Ada, Tuan. Oke cepat ceritakan, ujar Rina tergesa-gesa. Jadi, begini, saat Pak Yuda jatuh ke jurang, ada anggota Sekte Kegelapan yang juga jatuh ke jurang. Sungguh tak terduga, Rina sangat senang, ini seharusnya bisa membantu suaminya. Orang ini bernama Endro dan dia baru saja bangun dari tidur panjangnya. Dia bilang padaku, saat dia jatuh dari tebing, dia merasakan gelombang kekuatan yang aneh. Gelombang kekuatan yang aneh. Rina mendengar ucapannya yang tidak jelas lalu, segera memerintahkan, kalian tinggal di ruang bawah tanah saja, aku akan segera datang. Siap. Setelah itu, Rina tiba di markas Sekte Kegelapan di ruang bawah tanah. Pemimpin, Kepala Sekte, Manggala dan seorang anggota yang masih terlilit perban bersalaman. Ada apa sebenarnya? Rina langsung bertanya, apa yang kamu temukan di dasar tebing? Jawab pemimpin Sekte. Endro berkata dengan hormat, saat itu aku terluka oleh seorang master di bawah Raja Sihir Racun. Kemudian aku jatuh dari tebing. Untungnya aku terbantu oleh beberapa cabang pohon jadi, aku selamat. Setelah jatuh aku mencoba menyembuhkan lukaku secepat mungkin, tapi sebelum aku bisa mengaktifkan energi dalam tubuhku, aku merasakan gelombang kekuatan yang sangat aneh. Dan juga, gelombang itu datang dan pergi dengan cepat. Sayangnya, pada saat itu, aku terluka. Jadi, aku nggak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah mendengarkan, Rina terjebak dalam pemikirannya. Sendiri, dari penjelasan Endro, jelas bahwa dasar tebing ini ada masalah. Siapa tahu, itulah alasan mengapa Pak Yuda tidak bisa ditemukan. Begini, beberapa saat kemudian, Rina berkata, Manggala, kamu boleh pakai sumber daya terbaik apapun yang dibutuhkan. Pokoknya lakukan apa saja untuk mempercepat proses pemulihan Endro. Bab 1509. Lalu, Endro setelah kamu sembuh, kamu harus menyelidiki masalah ini bersama dengan anggota Sekte Kegelapan. Gunakan tempat-tempat yang kamu rasa adanya gelombang aneh itu sebagai pusatnya. Siap. Keduanya menyetujui dengan suara lantang. Kemudian, Rina keluar dari ruangan rahasia dan bergegas menuju pasar. Dia sudah menghabiskan banyak waktu di sini. Kring. Dia belum jauh pergi ketika Teguh meneleponnya. Rina. Jangan pergi beli sayur dulu, segera datang ke bandara militer. Suara Teguh terdengar tergesa-gesa. Dia membuat Rina terkejut dan bertanya, ada apa, suamiku? Ada situasi yang nggak terduga di ibu kota. Kita harus segera pulang. Oke, tunggu aku. Aku bakal segera ke sana. Setelah menutup telepon, Rina pergi dengan secepat mungkin. Bandara militer. Suamiku, apa yang terjadi? Rina melihat Teguh yang sedang mengerutkan kening dan bertanya dengan penuh kasih sayang. Teguh berkata dengan suara serius, Hiram sudah sampai di keluarga Tirta. Pada awalnya, semua negosiasi berjalan sangat lancar. Setelah mengalami kesulitan besar di keluarga Tirta, Winesh nggak lagi berpikir untuk membangun ekonomi. Dia cuma mau menghindari masalah dan istirahat dari semuanya. Tapi, baru saja,
Ketika Hiram menemui Winesh lagi untuk menyelesaikan transaksi terakhir, Winesh tiba-tiba menolak untuk menjual properti keluarga Tirta. Dan dia juga mengeluarkan pernyataan. Aku harus pergi ke sana sebentar. Dia punya sesuatu yang mau dibicarakan denganku secara langsung. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kening Teguh makin berkerut. Rina juga merasa ada yang tidak beres. Kalau Winesh tidak ingin menjual properti keluarga Tirta, seharusnya dia tidak akan menghubungi Hiram dari awal. Perubahan mendadak. Ini pasti ada yang tidak beres. Namun, Rina tidak terlalu memperhatikannya. Dengan kehadirannya, keluarga Tirta yang kecil ini tidak akan bisa mengangkat gelombang apapun. Raja Serigala, Nyonya Raja Serigala, pesawat khusus sudah siap. Pada saat itu, seorang tentara datang untuk melaporkan. Keduanya pun segera naik pesawat. Di dalam pesawat. Sayang, Rina bertanya, sebenarnya kamu nggak perlu repot-repot seperti ini. Sekarang keluarga-keluarga bela diri kuno itu, setelah mengalami banyak pukulan, sudah hancur berkeping-keping. Kalau mereka berani berbuat jahat, langsung hancurkan saja. Kalau saja dibahas kembali, kelompok keluarga ini adalah dalang di balik kehancuran. Keluarga Sabel 20 tahun yang lalu. Namun, Teguh tersenyum pahit dan berkata, Rina, masalahnya nggak segampang itu. Meskipun keluarga-keluarga ahli bela diri kuno ini mengalami kerugian besar, tapi akarnya masih ada, dan Kaisar Sang Pendiri Suci mengawasi mereka dengan cermat. Kalau saja mereka bersatu, mereka akan menjadi kekuatan baru bagi kita. Kalau kita melawan mereka, mereka akan menghabiskan banyak kekuatan kita, dan mungkin akan berbalik melawan Kaisar Sang Pendiri Suci. Kalau kita benar-benar sampai pada tahap ini, situasinya akan makin berbahaya. Tidak ada sekutu yang abadi di dunia ini, tetapi ada kepentingan yang abadi. Keluarga ahli bela diri kuno ini, saat ini, hanya ingin bertahan hidup di antara Teguh dan Kaisar Agung. Jika benar-benar memutuskan abis, pihak lawan akan berjuang sampai mati, dan itu akan membuat Teguh merasa sangat tidak nyaman. Meskipun Teguh memiliki dendam dengan mereka, dalam situasi yang lebih besar, ini belum saatnya untuk menyelesaikan utang. Bergerak bebas adalah jalan satu-satunya. Oh, Rina hanya bisa menahan keinginan membunuh dalam hatinya. Dia sendiri dipengaruhi oleh kekuatan iblis ular juga oleh kekuatan gadis ular. Ketika menghadapi masalah, dia selalu berpikir untuk menyelesaikannya dengan kekerasan. Jika hal ini terjadi padanya, tidak peduli Winesh atau Triasa, mereka yang tidak tunduk akan langsung dibunuh. Bab 1510. Di bandara ibu kota, Teguh, kamu datang. Sena sudah menunggu di sini sejak lama. Teguhlah yang mengatur dia untuk membawa Hiram dan bermediasi di antara mereka. Aku sudah mengundang kepala suku dari berbagai keluarga besar, tinggal menunggu kamu datang. Ayo pergi. Teguh pun mengangguk. Mereka segera pergi ke sekte obat-obatan. Di dalam ruang rahasia, Winesh, Triasa, Disnu dan beberapa kepala suku keluarga bela diri kuno lainnya berkumpul bersama, semua menunggu dengan gelisah. Saat ini, mereka sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka begini hanya untuk bertahan hidup. Berharap akan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Raja Serigala, Yang Mulia Raja Serigala, Putri Suci, Raja Serigala. Dengan kedatangan Teguh dan dua orang lainnya, para kepala suku segera bangkit untuk menyambut, mereka tidak berani lengah sedikit pun. Teguh memindai semua orang dengan pandangan tajam dan langsung berkata, aku yakin semua orang di sini sudah tahu maksud kedatanganku. Bagus. Aku membutuhkan semua properti yang ada di tangan kalian. Para kepala suku saling pandang, tetapi tidak satu pun ada yang memberikan tanggapan. Melihat situasi ini, Teguh berkata dengan tenang, situasi di Serenara berubah dengan cepat, keluarga kalian sudah nggak lagi seperti keluarga sebelumnya. Kekuatan kalian sudah terluka parah. Hanya sedikit yang tersisa. Mengelola properti yang begitu besar seperti ini nggak mungkin bisa dilakukan dengan sisa tenaga yang ada, dan justru itu malah akan menarik perhatian orang lain. Bagaimana kalau kalian jual saja semua properti kalian padaku? Aku akan memberikan uang yang cukup untuk kalian. Bahkan uang itu nggak akan habis kalaupun dipakai seumur hidup. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan perlindungan dari aliansi seni bela diri kuno. Apalagi yang nggak bisa dilakukan. Teguh menganalisis dan membujuk orang-orang di ruangan itu, membuat mereka gelisah. Akhirnya, semua orang menatap Winesh. Keluarga Yadira berpihak pada pasukan malaikat dan Winesh adalah perwakilan keluarga ahli bela diri kuno saat ini.
Raja Serigala, Winesh sangat tidak puas dengan tindakan Teguh yang sebelumnya mengacaukan keluarga Tirta, tetapi memang pada saat hidup dan mati, itu bukan saatnya untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut. Dia menatap Teguh dengan tajam dan menggelengkan kepala, kami nggak tertarik dengan uangmu itu. Sebanyak apapun uang itu. Bagi keluarga-keluarga kami, itu cuma seperti bonus yang nggak begitu penting. Teguh agak terkejut dan bertanya, terus kalau begitu apa yang kalian mau? Keluarga-keluarga ini pasti memiliki tuntutan. Kami bisa memberikan semua properti kami padamu tanpa ada yang ditahan. Lagi pula, kami juga akan memberikan liontin giok yang kami dapatkan dari harta karun keluarga Sabel di tempat tersebut. Teguh terkejut. Sepertinya keluarga ahli bela diri kuno ini benar-benar dalam bahaya. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan tindakan seperti ini. Namun, mereka mungkin juga memiliki keinginan yang lebih besar setelah menyerahkan liontin giok. Benar saja. Beberapa detik kemudian, Winesh melanjutkan, syaratnya adalah suatu hari nanti, kalau kamu berhasil mengungkap misteri di liontin giok dan mendapatkan harta karun keluarga Sabel, setiap keluarga yang memiliki liontin giok ini harus mendapatkan bagian. Keputusan ini telah melalui pertimbangan matang dari keluarga-keluarga mereka. Pertama, setelah kejadian dengan keluarga Yadira sebelumnya, mereka dirampok oleh orang misterius yang mengambil liontin giok. Kekuatan orang misterius ini bahkan jauh lebih kuat daripada Teguh. Mereka tidak bisa melawannya, jadi, mereka harus menyerah. Untung saja, sejak kembali dari tempat harta karun, mereka telah memikirkan banyak cara untuk melindungi liontin giok tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat liontin giok palsu yang sangat mirip untuk mengecoh orang lain. Pada saat itu, mereka memberikan liontin giok palsu kepada orang misterius itu untuk mengelabuinya. Kejadian seperti ini tidak akan terulang dua kali. Winesh dan yang lainnya tidak bisa menjamin apakah orang misterius itu akan menyadarinya dan merasa curiga. Karena jika dia menyadarinya, dia bisa saja mencari masalah dengan mereka. Kalau dia datang lagi, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mempertahankan liontin giok di tangan mereka. Kedua, Teguh baru-baru ini mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan, mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Lalu, bagaimana bisa Teguh naik ke tingkat yang begitu tinggi dalam waktu singkat? Padahal dia hanyalah seorang alam bela diri master kecil. Bab 1511. Pasti dia mengetahui rahasia keluarga Sabel, sehingga dia bisa berkembang dengan cepat dan mencapai kesuksesan. Berdasarkan dua hal ini, mereka akhirnya memutuskan untuk memberikan industri dan liontin giok kepada Teguh. Mereka berharap Teguh dapat terus maju seperti biasa, menuju kesuksesan yang gemilang. Bisa menjadi cukup kuat untuk melindungi mereka dari kehancuran dan mendapatkan harta karun keluarga Sabel, memberikan mereka sedikit keuntungan dan harapan untuk bangkit kembali. Selain itu, mengapa mereka akhirnya memilih Teguh daripada orang misterius itu? Ini sangat sederhana. Teguh adalah Raja Serigala dari Serenara, dia memiliki reputasi yang tak tertandingi. Hingga saat ini, dia belum pernah mengingkari janjinya. Lalu, dengan orang misterius itu, dia muncul secara tiba-tiba dan membunuh sebagian besar anggota keluarga mereka. Itu justru membuat mereka sulit untuk bangkit kembali. Aku nggak bisa memutuskan ini. Teguh menggelengkan kepala dan berkata, liontin giok ini juga milik Pak Tejasvi, aku nggak berhak untuk menerima ini untuknya. Teguh, tapi aku bisa menerima syarat ini. Suara yang penuh dengan kekuatan tengah terdengar dari luar pintu, Tejasvi datang. Melihat situasi ini, Teguh jadi hanya bisa menyetujuinya. Baiklah kalau begitu. Karena Pak Tejasvi setuju, aku juga nggak keberatan. Bagaimanapun juga, semua liontin giok keluarga Sabel kembali ke tangannya, dan ini adalah hal yang baik. Tapi, Teguh menatap semua orang dengan pandangan meremehkan, aku juga punya satu syarat. Raja Serigala, silakan katakan. Raja Serigala, silakan bicara. Raja Serigala, Winesh dan yang lainnya tidak sabar untuk melihat Teguh setuju. Itu dia, kalian harus menjaga rahasia ini dengan baik, jangan bocorkan informasi tentang ini sedikit pun. Dalam rencana Teguh, sebelum perkumpulan dagang ini berkembang, tidak boleh ada tanda-tanda yang terlihat oleh perkumpulan dagang matahari terbenam. Itu sudah pasti. Nggak masalah. Baiklah. Winesh dan yang lainnya juga menyetujuinya dengan antusias. Baik, jadi, sudah disepakati. Setelah mencapai kesepakatan, Teguh berkata kepada Sena yang ada di sampingnya, Sena, siapkan anggur merah.
Kita akan melakukan perjanjian dengan mengorbankan darah. Baik, Sena kemudian memerintahkan salah satu pengikut sekte obat-obatan untuk membawa anggur merah dan darah ayam. Para hadirin, aku Teguh, Raja Serigala dari Serenara, bersedia minum bersama dengan semua orang di sini. Aku akan minum minuman keras ini sebagai sumpah dan menunjuk langit sebagai saksi. Setelah itu, Teguh meneguk abis minuman keras yang berlumuran darah itu. Aku Winesh, kepala keluarga-keluarga Tirta. Aku Triyasa, kepala keluarga-keluarga Ananta. Semua orang di tempat itu mengangkat gelas mereka. Raja Serigala, ini adalah Liontin Giok dari keluarga Tirta. Tentang aset keluarga Tirta, setelah aku pulang, aku akan segera memerintahkan untuk mulai menyerahkannya. Winesh menjadi yang pertama untuk maju dan menyatakan sikap. Disusul dengan Triyasa, Disnu, dan yang lainnya. Sampai di sini. Selain dua Liontin Giok yang ada di tangan Noah, Liontin Giok lainnya berada di pihak Teguh. Setelah itu, semua sudah dijelaskan. Raja Serigala, kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya terserah kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saat sekelompok sudah orang pergi, Teguh mulai bermain-main dengan Liontin Giok di tangannya. Apa? Dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Liontin Giok di dada Rina juga diukir dengan binatang mitos yang sama. Ukuran serta gayanya pun hampir sama dengan Liontin Giok ini. Cerita bersambung.